Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini ada yang berbeda, di mana saya ditemani oleh ada wanita cantik di samping saya, yaitu istri saya. Perkenalan dulu dong. Halo, nama saya Angela. Nah, kalian yang kemarin Stockaholic member, pesen baju, nah kalian pasti ngonteknya ke saya. Terima kasih ya semuanya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang pengaturan keuangan rumah tangga di tengah kondisi pandemi ya sekarang ini. Karena sekarang ini kan memang kondisinya nggak mengenakan ya. Pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya, terus ekonominya juga masih tanda tanya ya, ke depannya seperti apa. Banyak yang mungkin kita dari teman-teman atau rekan-rekan yang omsetnya itu mengeluh turun, terus kita kalau lihat laporan keuangan perusahaan pun juga banyak yang turun. Nah, apa saja hal-hal penting yang harus kita persiapkan dalam mengatur keuangan rumah tangga? Yang pertama, kalau dari kita berdua ya, yang paling penting di tengah kondisi pandemi ini kita harus menyiapkan yang namanya emergency fund atau dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat itu adalah dana cadangan yang kita siapkan kalau sampai cash flow bulanan kita itu tidak mencukupi. Jadi misalkan nih kita punya setiap bulan biasanya penghasilannya sekian ya. Terus karena kondisi pandemi ternyata penghasilannya drop. Nah, kita kalau nggak punya dana cadangan bisa berbahaya untuk rumah tangga. Nah, biasanya untuk emergency fund ini kita persiapkan itu adalah 6 bulan dari biaya hidup kita. Contoh, misalkan kita setiap bulan pengeluarannya 15 juta. Maka kita harus menyiapkan 15 juta dikali 6 bulan minimal ya, atau 90 juta. Nah, kalau kita sudah menyiapkan 90 juta, ditaruh di mana? Jangan sampai kita cuma taruh di katakanlah kayak rekening bank biasa. Karena rekening bank biasa itu hanya memberikan kita bunga itu 2% kurang lebih ya, 2% itu nggak sampai setahun loh, 2%. Jadi mungkin lebih baik kita taruh di produk investasi seperti reksadana pasar uang. Jangan reksadana saham. Kalau reksadana saham kan kalau turun bahaya. Kalau reksadana pasar uang tuh mirip kayak deposito, tapi kita bisa tarik sewaktu-waktu dan hanya butuh 1-2 hari kerja saja untuk pencairannya. Nah, sesudah kita punya dana darurat, emergency fund, kita atur juga untuk budgeting rumah tangga. Nah, itu ini ya, Angel sebagai Menteri Keuangan itu yang akan menjelaskan, memberikan sedikit tips lah. Ya, Gimana kalau kamu biasanya? dari saya tipsnya tuh gini, kalian harus siapin rekening yang khusus untuk pengeluaran rumah tangga kalian. Jadi yang namanya pengeluaran kalian tuh bisa terkontrol. Kalau kalian campur, misalnya rekening pribadi saya campur dengan pengeluaran rumah tangga, nah itu pasti nggak efektif. Karena apa? Misalnya saya mau beli barang-barang yang konsumtif, pengen beli baju, pengen beli apa, nah akhirnya kan saya nggak ngerti pengeluaran asli untuk kebutuhan rumah tangga itu berapa. Nah itu dari situ saya nggak bisa ngontrol. Kalau nih ternyata pengeluaran rumah tangga itu sudah melebihi budget yang ada, nah itu kan bahaya. Akhirnya apa? Itu yang mengakibatkan cash flow-nya nanti bisa minus. Nah untuk sebab itu kita perlu yang namanya rekening khusus untuk pengeluaran rumah tangga, pemasukan juga untuk rumah tangga seperti itu, gitu. Yang kedua, biasanya kalau aku beli barang-barang yang sangat-sangat kita butuhkan dan perlukan aja, yang penting. Bukan yang barang-barang yang cuma sekedar kepingin terus kita mau beli. Itu namanya sifat hedonisme. Nah, kondisi seperti sekarang ini, hal-hal yang seperti itu harus benar-benar dikurangi, bahkan dijauhi kalau bisa. Soalnya apa? Itu akan mengakibatkan pengeluaran kalian nanti tidak terkontrol. Akibatnya apa? Beli barang-barang yang kalian nggak benar-benar butuhkan, seperti itu. Jadi hampir sama kayak di saham ya. Yang pertama tadi dikatakan ada rekening yang dipisah-pisah. Kalau kita di saham pun, kalau kita trading pun kan kita mempunyai akun untuk trading jangka pendek sama akun untuk investasi. Nah, pengeluaran rumah tangga pun sama. Kita harus atur ada rekening khusus untuk pengeluaran rumah tangga. Jangan digabung dengan rekening kayak toko, bisnis gitu, bahaya. Kenapa? Karena nanti saldo toko terkuras ke beli untuk barang-barang yang kebutuhan rumah tangga. Kalau kita punya terpisah, katakanlah penghasilan masuk ke rekening yang toko atau bisnis ya.
Terus kita budgetkan setiap bulan pengeluaran rumah tangga katakanlah 15 juta. Ya kita transfer dari rekening yang untuk toko, kita transfer 15 juta ke rekening rumah tangga. Jadi apapun yang terjadi nggak mungkin melebihi budget 15 juta tersebut. Nah kita sudah bisa atur. Oh nanti di tengah bulan tinggal berapa itu kita bisa gampang untuk memonitor. Kalau dicampur jadi satu bisa bocor kemana-mana. Kalau lebih pun pasti masuk ke saham. Karena istri seorang investor saham, makanya ada uang lebih pun juga diinjekkan ke saham semua. No. Nah, terus yang kedua tadi yaitu apa yang tadi kamu bilang? Kalau beli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan penting, yang kita benar-benar perlu, bukan sifat-sifat hedonisme, misalnya beli untuk sekedar gengsi atau beli cuma sekedar oh aku kepingin ini, kepingin itu aja, karena kepingin tuh nggak ada habisnya. Nah kalau kalian beli yang penting dan perlu, pasti kalian akan terstruktur, keuangannya itu pasti lebih lebih sehat lah kalau kita bilang. Nah, kayak kondisi sekarang gimana kan Angel sedang hamil ya, hamil 8 bulan, sebentar lagi babynya sudah mau brojol nih. Jadi kita harus menyiapkan untuk keperluan baby. Kita mungkin siapkan beli popok terlebih dahulu, terus beli perlengkapan bayi. Kita mungkin mengerem ya untuk beli untuk diri kita sendiri sudah nggak ada. Jadi kita fokuskan untuk ke baby, ya, dimana itu yang menjadi prioritas. Jadi ada prioritasnya. Oh ini pengeluaran yang wajib. Ada pengeluaran yang untuk senang-senang itu sudah ditekan lah. Dengan kondisi sekarang ini ya kita memang harus seperti itu. Nah terus kan kondisi pandemi ini membuat orang-orang tuh banyak menjadi parno ya tentang kesehatan. Dimana kalau mungkin sebelumnya itu kita mau berbelanja tinggal ke supermarket, tinggal ke mall. Sekarang kan orang-orang sudah berubah ya, sudah beralih dari ke marketplace. Belinya itu sudah bukan lagi offline tapi sudah online. Tinggal klik langsung nanti order barangnya datang. Nah, kamu kapan hari ada tips dan trik nggak untuk belanja online ini? Ya, biasanya kalau aku belanja itu di marketplace yang memang banyak promo dan juga besar. Contoh Shopee sama Tokopedia. Nah, biasanya tips dari aku itu kalian harus tentuin dulu barang yang kalian mau itu apa. Misalnya aku mau beli deterjen, nah aku sudah survei dong merek-merek apa yang biasanya paling murah, harganya terjangkau. Terus aku pasti ngecek untuk harga termurah dan juga jangan lupa kalian cek juga ongkirnya mahal apa enggak. Nah kalau misalnya udah dua itu sudah kecapai dan benar-benar bisa di check out, ya udah langsung check out. Dan jangan lupa kalian kan bisa mengandalkan promo-promo yang ada seperti itu. Kapan hari kamu ada bilang untuk ajarin aku ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk menghemat itu ya? Ya betul sekali. Jadi ada aplikasi yang namanya Shopback. Itu kalian bisa pakai di semua marketplace yang ada, Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak dan sebagainya. Buat kalian juga yang suka traveling itu juga bisa ada di Agoda, di tiket.com. Ya mungkin sekarang nggak bisa pergi kemana-mana tapi nanti bisa sih dipakai. Nah itu kalian bisa ngumpulin cashbacknya juga, totalnya bisa sampai 0,7% kayak gitu kan, lumayan. Nah sekarang saya akan sedikit demokan ya guys ya untuk pemakaian aplikasi dari Shopback. Nah sebelumnya tentu kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Nanti saya kasih link deskripsi ya untuk downloadnya di bawah. Nah habis download terus teman-teman mendaftar, register. Yang pertama kita akan login terlebih dahulu. Untuk login kita seperti biasa memasukkan email dan password. Ini ya seperti contohnya ini. Terus habis kita login, ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini ada tulisan earning kurang lebih sekitar 2 jutaan ya. Ini adalah total cashback yang sudah dikumpulkan. Kamu sudah beli banyak ya sampai cashbacknya 2 jutaan ini ya. Nah, sesudah itu nanti kita bisa memilih berbagai macam merchant. Nah, seperti ada Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak. Bahkan untuk kalian yang suka traveling ada juga ini ya Agoda, Booking.com, Tiket.com. Pokoknya di aplikasi Shopback ini semuanya itu sudah lengkap semuanya. Sesudah itu, nah misalkan saya pilih ya, ini Tokopedia. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Terus kita tinggal tekan continue to app. Nanti kita akan langsung tersambung ke aplikasi Tokopedia yang ada di gadget kita. Canggih sekali kan? Sesudah itu misalnya ya, saya pilih beli bajunya. Nah, kalau kita sudah selesai transaksi ini,
dalam beberapa hari kemudian kita akan dapat cashback-nya. Simple sekali kan. Jadi melalui satu aplikasi Shopback kita bisa belanja di berbagai macam marketplace dan kita bisa dapat cashback dari semua marketplace tersebut. Nah, tentu cashback itu bisa kita tarik uangnya, ya kan? Kalau misalkan teman-teman mau dimasukkan ke pulsa, nah itu ada saldo minimumnya cuma 25.000 itu sudah bisa ditarik. Tapi kalau kita mau tarik masukkan ke rekening, kita ada saldo minimumnya cuma 50.000, sudah bisa masuk. Jadi kita belanja dapat cashbacknya bisa diuangkan lagi. Nah, mungkin bisa dimasukkan saham. Jadi dibuat trading, diputar lagi di sana atau dimasukkan investasi. Seperti itu. Nah, semoga di masa pandemi ini video ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dan jangan lupa ketika kita pun berbelanja, kita usahakan untuk berbelanja yang cerdas ya. Dengan berbelanja menggunakan Shopback. Untuk Shopback sendiri setiap tanggal 25 itu ada promo. Jadi promo akhir bulan di mana nanti biasanya itu cashbacknya itu lebih besar, terus ada diskon untuk barang-barang branded, ada berbagai macam promo-promo menarik lainnya biasanya di akhir bulan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu. Nah, ada kata penutup yang buat kalian yang di rumah aja, jangan lupa kalian juga selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Lebih baik kalian invest juga di bidang kesehatannya kalian, beli vitamin dan sebagainya. Juga untuk keuangan kalian juga jangan dibiarin ngendep gitu aja ya, harus berkembang. Kalau bisa sih bisa menghasilkan passive income buat kita kayak gitu. Mantap. Udah. Oke, jadi cukup sekian ya videonya. Thank you untuk teman-teman yang melihat video ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga teman-teman profit selalu. See you guys.